Takjub manusia itu membuat gedung pencakar langit. Takjub manusia itu dengan HP. Takjub dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Buat HP, buat komputer, buat ini, buat itu, kipas angin dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita pernah nggak takjub karena kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon-pohon itu supaya kita bisa berhidup bersama-sama untuk kita. Ketika dikatakan waja'alna naumakum subata, istirahat itu ketika kita istirahat jangan cuma tidur selesai, enggak. Ketika kita beristirahat, ketika kita berwudu, maka ketika itu juga kita balik badan kita itu aja sudah mendapat pahala. Jadi kalau seandainya kita balik ke kanan, ya Allah, karena dia balik ke kanan, dia berwudu ya Allah, dan ada masih wudunya, ampuni dia, rahmati dia, itu malaikat yang mendoakan kita ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Atau ketika kita balik lagi ke kiri, ya Allah, rahmati dia ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan berwudu ya Allah. Kita berwudu saja pahalanya itu ngalir terus. Apalagi kita memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi kita. Maafkan semua, insya Allah akan ada ketenangan hati. Jadi ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah bangun lagi kita katakan bahwasanya alhamdulillah, saya sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sebenarnya hal-hal yang ringan seperti ini, tapi sebenarnya dahsyat, penting kita lakukan karena kita tidak tahu. Mungkin amalan-amalan kita sangat sedikit sehingga kita butuh kepada amalan-amalan yang lain. Contoh misalkan, kalau seandainya yang wajib itu memang sudah wajib, kalau seandainya kita tidak dilakukan, maka kita yang berdosa. Maka dengan amalan apakah dengan amalan wajib itu kita akan masuk surga? Kalau seandainya amalan wajib itu belum sempurna, apakah dia akan diterima? Tidak. Bagaimana cara mendukung untuk amalan wajib itu kita naik dan juga kita dapat nilai plus? Ya amalan sunnah, amalan-amalan sunnah. Kerjakan amalan sunnah walau itu hanya sekedar mengucapkan salam, walau berwudu ketika sebelum tidur, walaupun kita ketika bertingkah laku atau bertutur kata kita sopan, atau walaupun kita setiap melakukan pekerjaan kita dahului dengan yang kanan, maka itu juga mendapatkan pahala. Bisa jadi dengan pahala itu kita dimasuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Maka berbanyak amalan-amalan yang kecil. Sebenarnya amalan-amalan kecil itulah pendorong kita supaya kita bisa lebih baik. Bisa jadi gara-gara amalan kecil itu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya. Baik, selanjutnya waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa, dan aku jadikan malam itu sebagai pakaian. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merumpamakan malam itu seperti pakaian. Jadi ketika kita pakai pakaian, otomatis kita menutupi semua badan kita. Seperti itu juga malam. Dia menutupi makhluk yang ada di bumi ini dengan malam. Supaya apa? Supaya kita enak dalam tidur, nyenyak ketika kita tidur. Jadi malam itu adalah sebuah anugerah. Kalau seandainya tidak ada malam atau tidak ada kegelapan, bisa jadi kita terbangun 24 jam. Jadi dengan adanya malam
itulah kita bisa istirahat, yaitu naumatun subatan tadi. Nah, salah satu amalan sunnah juga yaitu ketika kita tidur kita matikan lampu gelap. Itu juga sunnah Nabi. Kalau seandainya kita lakukan karena ini adalah sunnah, maka itu juga mendapatkan pahala. Yang biasanya tidur dalam terang itu sekarang bisa dirubah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Pertama tidurnya itu terang. Nah itu besok beli bolam yang agak kecilan supaya badan kita itu bisa menyempurnakan dengan kebiasaan yang sebelumnya. Setelah itu sedikit udah matikan. Biasakan seperti itu. Amalan sunnah itu adalah bagus. Dan ternyata sunnah ini ketika diteliti sekarang ternyata benar. Ketika ada cahaya, otak alam bawah sadar kita itu tidak sepenuhnya tidur. Makanya orang tidur dalam gelap lebih nyenyak daripada orang tidur dalam terang. Nah, terkadang orang yang tidur dalam terang, kadang juga 14 subuhnya. Nah, karena mungkin otaknya itu kuman terus. Iya, otak itu ada otak di dalam, masuk ke dalamnya lagi ada alfa otak. Jadi ada bagian terkecil yang membuat kita itu bisa tetap on. Walaupun badan kita itu istirahat, tapi otak kita tetap berjalan sehingga kita tetap terasa capek. Sekarang coba kita bandingkan atau kita tanya sama orang-orang yang belajar. Kamu belajar capean mana atau lebih cepat lapar mana ketika kamu belajar atau ketika kamu bekerja? Sebenarnya belajar. Karena apa? Otak kita terus bermain daripada bergerak. Ketika kita bergerak itu hanya mengeluarkan ion-ion tubuh kita saja atau keringat kita saja. Itu membuat kita badan kita lelah. Tapi ketika otak berpikir lebih cepat, maka badan itu lebih cepat juga akan lelah. Sehingga penelitian itu membuktikan bahwa ketika ada lampu atau ada cahaya dengan tidak ada cahaya, lebih nyenyak atau lebih kualitas orang yang tidur dalam gelap daripada orang yang tidur di dalam cahaya. Itu padahal sudah 1400 tahun yang lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi terbuktinya baru zaman-zaman sekarang. Maka sebenarnya tidak ada keraguan daripada sabda Rasulullah SAW, dan dia sebenarnya adalah wahyu yang harus kita percayai dan kita ingat. Baik, selanjutnya ini sebenarnya ayat-ayatnya ini tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Jadi saya juga sudah rangkum semuanya sehingga kita juga dapat intisari dan dapat banyak pelajaran dari tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya ayat selanjutnya, waj'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk penghidupan. Nah, orang ketika dia hidup, maka siangnya dia bekerja, malamnya dia istirahat. Kalau seandainya ada orang yang membalikkan kodrat ini, maka dia cepat sakit. Dia bekerja malam, lalu tidur siang hari. Makanya banyak orang-orang yang sakit. Apakah dia itu pusing, sering pusing nggak jelas, atau sakit-sakit terutama di dalam organ. Karena sebenarnya organ kita itu sudah dibentuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kudrahnya, sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Siang bergerak, waktu kamu untuk mencari penghidupan, maka terus bergerak. Malam sudah capek kamu bergerak, silakan istirahat. Karena kita seperti halnya mesin. Mesin itu
ada waktu istirahat dan ada waktu bekerja. Kalau seandainya mesin itu terus bekerja, maka dia akan cepat rusak. Seperti itu juga manusia. Kalau seandainya manusia menyalahi kodrat daripada dirinya, salah satunya adalah kodrat di mana tidur itu waktu malam, bekerja itu waktu siang, tapi dibalik tidur waktu siang, kerja waktu malam, maka dia cepat rusak. Itu adalah sunnatullah, kodrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita membalikkan itu, maka kita juga menginginkan akan kerusakan diri kita, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau seandainya ada misalkan teman kita atau sahabat kita atau kerabat kita yang seperti itu, boleh kita nasihati. Misalkan saya ini kerjanya itu online-nya itu banyak orang, banyak penjualannya itu ketika malam hari. Jadi saya begadang sampai pagi. Setelah itu paginya atau siangnya saya tidur sampai sore. Malamnya lanjut lagi. Nah itu tidak bagus, dan itu menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Makanya kita disuruh untuk mengikuti aturan Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam untuk tidur, ya udah tidur. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari penghidupan ketika siang hari, maka cari penghidupan siang hari. Masyaallah muslimin, sedang sholat maghrib menjelang isya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu 7 langit sab'an shidada, yang kokoh. Kita sekarang lihat ke langit. Itu di langit itu ada bintang-bintang, kelihatan planet-planet, kelihatan awan, kelihatan semuanya. Dan yang kita lihat itu baru tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama saja itu sudah tinggi dan kokoh. Coba kita bayangkan sekarang ini ada buah air. Kalau seandainya air ini saya berdirikan seperti ini, bisa nggak? Pasti akan jatuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat langit itu berdiri tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga. Mau kita pergi sampai ke ufuk timur atau mau masuk sampai ke ufuk barat, tidak ada penyangga sama sekali bagi langit itu sendiri. Dia kokoh. Dan itu baru langit pertama. Orang pergi keluar angkasa melihat planet-planet Mars, Jupiter, Saturnus, itu baru langit pertama. Belum sampai langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini sebenarnya adalah tafakur kita. Allah Subhanahu wa taala membuat langit yang kokoh tanpa ada tiang sama sekali itu bisa berdiri dan bisa di dalamnya itu terdapat bintang-bintang, ada planet-planet, ada antar galaksi dan lain sebagainya, itu punya semuanya. Maka bagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang kecil itu saja ketika hari akhir? Pasti mungkin. Maka ini adalah tanda kekuasaan Allah yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuat langit itu berdiri kokoh tanpa ada tiang dan tanpa ada penyangga. Nah, kalau kita lihat langit sekarang, itu perjalanan itu 500 tahun. Kita berangkat dari sini ke negeri yang paling jauh mana? Itu belum tentu sampai 500 tahun. Ini kita berangkat, kita pergi ke atas sana 500 tahun, itu belum selesai. Itu baru langit pertama, belum lagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh. Bagaimana? Maka itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang takjub manusia itu membuat gedung pencakar langit. Takjub manusia itu dengan HP, takjub dengan apa yang dilakukan oleh manusia, buat HP, buat komputer, buat ini, buat itu, kipas angin dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita pernah nggak
takjub karena kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon itu supaya kita bisa berhidup bersama-sama untuk kita. Karena perenungan itu sering tidak ada di kita. Dan kita hanya berpikir bahwa udah hidup di dunia sini saja. Sebenarnya tafakkur itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya kita itu adalah makhluk yang kerdil, makhluk yang sangat-sangat kerdil. Kalau seandainya pernah Rasulullah SAW pergi berdiri di sebuah lautan, maka Rasulullah SAW mencelupkan tangan beliau dicelupkan ke dalam air laut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengangkat kembali tangannya. Sisa daripada itu ada yang diteteskan dari tangan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan, laut ini adalah nikmat Allah, laut ini adalah ilmu Allah, laut ini adalah semua milik Allah. Yang kita ambil rezeki kita atau yang sanggup banget kita ambil itu hanya setetes daripada apa yang ada di kita. Lainnya semuanya itu punya Allah. Maka kapan kita berpikir seperti itu? Ketika kita sudah setara, ketika kita sudah susah, ketika kita sudah memang sudah tidak sanggup lagi, maka kita berpikir seperti itu. Padahal banyak orang atau banyak manusia yang meninggal ketika muda, banyak manusia yang meninggal ketika dia baru lahir, bayi atau umur 12, 20, 30, banyak. Tapi kita kadang memikirkan ketika tua saja, dan itu sebenarnya layaknya berbisa, tidak pantas untuk kita sebagai manusia. Kita sebenarnya berpikir bahwasanya maut itu atau kematian itu seperti halnya dua tangan ini, dekat banget. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwasanya kita akan mati waktu tua, itu kita salah besar. Bisa jadi setelah ini kita mati, atau bisa jadi ketika kita tidur nanti mati, atau bisa jadi besok, atau bisa jadi lusa. Allah Ta'ala, kita tidak tahu kapan kita akan diangkat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan. Salah satunya adalah mentadabburi dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang. Artinya pelita itu adalah matahari. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelita yaitu matahari untuk kita, untuk manusia. Wahhaja, terang benderang. Makanya sekarang ada orang mengatakan bahwa obat Covid itu adalah berjemur. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan matahari itu dari sebelum kita lahir. Bahkan setelah kita meninggal, matahari tetap masih ada. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan, bahwasanya dengan matahari saja Allah bisa menciptakan dan bisa kamu mengambil manfaat darinya. Bagaimana dengan dibangkitkan saja? Tidak mungkin. Pasti mungkin. Maka setiap tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah katakan ini adalah bantahan kepada kaum musyrikin yang mana mereka mengatakan mana mungkin kita akan dibangkitkan di hari akhir nanti. Tidak mungkin. Karena kita sudah mati, udah mati. Mereka berpikir seperti itu. Udah mati, udah selesai. Selesai kehidupan kamu di dunia, selesai. Gak ada lagi istilah bangkit, gak ada. Itu adalah pendapat kaum musyrikin. Sedangkan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, dan itu jelas akan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan
jibal autada, atau gunung dibuat jadi pasar. Setelah itu dibuat manusia itu berpasang-pasangan. Setelah itu dijadikan siang dan malam. Setelah itu dijadikan 7 petala langit yang tanpa ada tiang. Bagaimana tidak bisa Allah membangkitkan kamu yang terdiri ini? Tentu pasti bisa. Maka tanda kekuasaan Allah ini adalah bentuk penyanggahan atau bantahan akan adanya apa yang akan bantahan akan apa yang kalian katakan bahwa tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah kisah juga. Jadi kisah ketika Namrud dan Ibrahim mengatakan bahwasanya saya menghidupkan dan saya mematikan. Jadi Namrud ini sudah kelewatan batas. Dia seperti Fir'aun. Namrud mengatakan, Ibrahim, kamu harus sumpah saya. Karena saya adalah Tuhan. Tuhan? Iya, saya Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Saya kasih contoh. Contohin, bunuh dia, hidupkan dia. Lalu Ibrahim mengatakan bahwasanya Fa'inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib fa'ti biha minal maghrib. Allahku, Tuhanku menciptakan siang dan malam atau matahari, yang mana matahari itu terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Sekarang kalau kamu adalah Tuhan, silahkan terbitkan matahari dari arah barat, lalu terbenamkan dari arah timur. Kena langsung kesekak. Istilahnya itu ya juga. Akhirnya orang-orang yang melihat bahwa Raja Namrud itu yang sangat bengis dan sangat-sangat kelewatan batas itu melihat semua apa yang disanggah oleh Nabi Ibrahim, maka mereka ikut kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika itu juga Nabi Ibrahim dibawa ke tempat panggangan mau dibakar. Itu yang selanjutnya dan selanjutnya ada lanjutannya. Jadi sebenarnya siraj atau pelita itu sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain sebagainya itu butuh kepada matahari. Sehingga apabila kamu tidak berpikir atau tidak mentafakuri bahwasanya dengan adanya matahari itu saja Allah berikan kepada kita, itu sangat bermanfaat dan itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Masyaallah muslimin, sedang salat maghrib menjelang isya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjada. Dan azan. Oke, kita percepat sedikit. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjada. Dan kami turunkan daripada awan hitam itu air yang deras. Nah, kadang kita banyak mengutuk, aduh hujan lagi. Ya Allah, hujan lagi. Jemuranku ya Allah. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu seakan-akan kita mengutuk hujan itu. Padahal hujan itu adalah rahmat Allah dan dia adalah tanda kekuasaan Allah. Kalau seandainya hujan, qul Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Sesungguhnya karena hujanlah kita bisa hidup. Coba kita pikirkan kalau seandainya tidak ada hujan sama sekali, pasti kita akan minta hujan. Ya Allah minta hujan. Sampai sholat istisqa, sholat minta minta hujan. Sekarang udah dikasih hujan lagi. Bagaimana kita bersyukur kalau seandainya kita mengutuk akan sebuah tanda kekuasaan Allah. Jadi kebiasaan yang buruk itu dihilangkan. Kebiasaan sekarang Allah masih ibadah, udah selesai. Hujan tuh, Allah jemuran, biar jemuran. Setelah itu Allah saya ibadah.
Selanjutnya, linukhrija bihi habban wa nabata. Setelah Allah turunkan hujan, maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian sampai tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebutkan ini biji-bijian dulu? Karena sebenarnya biji-bijian itu adalah hal pokok kita. Kita makan dari biji-bijian. Nasi juga biji-bijian itu. Kurma, gandum, itu biji-bijian semua. Setelah itu baru tumbuh-tumbuhan, sayur, buah, itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan. Sekarang kalau seandainya nanti ada sepiring daripada apa yang kita makan, itu coba kita pikirkan dari sepiring itu, Masya Allah, di situ ada apa namanya, nasi, di situ ada lauk atau ayam, ikan. Nah, sebenarnya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Baik. Setelah itu ada obat-obat. Makanya sekarang orang-orang yang sakit itu biasanya nggak ngambil obat kimia. Bahkan orang-orang yang kena penyakit COVID, mereka itu nggak ngambil obat kimia, cari obat herbal, pusperhin, minyak zaitun, madu, dan lain sebagainya untuk meningkatkan imun. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena hujan. Karena hujan tadi memberikan, maka jangan kita untuk hujan. Dan terakhir, wajannatin alfafah, dan kebun-kebun yang lebat. Alhamdulillah, kebun-kebun yang lebat Allah berikan karena juga tadi hujan tadi. Jadi kadang ada satu pohon, misalkan ada satu pohon ini, pohon jeruk di rumah kita, ada satu pohon itu yang manis, ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa nggak manis semua? Atau kenapa nggak besar semua? Gitu. Itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya semua yang telah kita paparkan tadi adalah keesaan atau kebesaran tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang telah kita paparkan tadi, maka tidak susah juga bagi Allah untuk membangkitkan hanya sekerdil kamu manusia. Ukuran bumi, langit, dan hujan saja bisa Allah bisa Allah berikan. Maka bagaimana tidak mungkin kamu sekerdil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan? Otomatis pasti bisa. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah salah satu bantahan untuk membantah mereka-mereka yang tidak setuju akan adanya hari kebangkitan. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika.